Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus tahun 2025 bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak dan adik-adik sobat belajar semua, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak kita bersama-sama ya untuk melanjutkan pembahasan pada soal IPAS ya, untuk pelajaran IPA. Kalau ada video sebelumnya kita telah mengerjakan soal Romawi 1. Nah, ini sudah kita selesaikan ya. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita lanjut untuk menyelesaikan soal isian singkat dan uraian terbatas. Oke, langsung saja coba kita kerjakan untuk soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Simbiosis mutualisme yang terjadi pada tabel. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan yang saling menguntungkan anak-anak ya. Nah, mari kita coba perhatikan untuk nomor 31 ya, kita urutkan dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Untuk kutu dan kerbau itu tidak mutualisme ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada lebah dan bunga. Nah, ini bener ya. Dua ini bener ya, karena lebah menghirup nektar dari bunga. Bunga pun juga dibantu penyerbukan oleh lebah ya. Berarti ini 2. Kemudian burung jalak dan kerbau ini betul. Burung jalak makan kutu yang ada di kerbau ya. Kerbau pun juga merasa senang karena tidak terganggu oleh kutu ya. Ikan hiu dan remora ini tidak ya, karena remora hanya dimakan oleh ikan hiu ya, jadi tidak ada untungannya untuk ikan remora sama sekali. Benalu dan pohon mangga juga tidak ya, karena pohon mangga jika ada benalu akan merasa tidak nyaman karena ini benalu adalah hama ya. Sedangkan benalunya senang karena ada di pohon mangga, jadi tidak ya. Jadi untuk nomor 31 jawabannya 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Oke, sekarang lanjut nomor 32. Penyakit yang terjadi ketika salah satu penyembuhan di otak tersumbat ya. Salah satu pembuluh di otak tersumbat dan pecah, sehingga aliran darah dan oksigen tidak bisa masuk ke otak, disebut dengan penyakit stroke anak-anak ya. Nah, ini penyakit stroke itu penyakit pada pembuluh darah ya. Seringnya disebabkan oleh pembuluh darah yang tersumbat ataupun pembuluh darah yang pecah. Oke, nomor 33, berdasarkan rantai makanan tersebut, hal yang paling mungkin jika populasi belalang menurun. Nah, ini jadi ya. Jadi ini jika posisi ini belalang ini menurun, apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Nah, yang bisa terjadi ini 2 anak-anak ya. Ini Pak Guru tidak bisa menuliskan ya karena tempatnya tidak cukup. 2 ya. Yang pertama, populasi produsen. Nah, produsen ini akan meningkat dengan pesat ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, populasi burung, kemudian utamanya ular ya, burung, ular, nah ini akan mengalami penurunan ya, karena burung tidak akan mendapatkan makanannya, dan ular juga akan menurun ya, karena burung pun juga akan lebih banyak makan ular. Nah, gitu ya. Itu jawaban untuk nomor 33. Lanjut nomor 34, perhatikan gambar di samping ya, ini ada gambar colokan. Peralatan listrik dari gambar tersebut berfungsi untuk, nah, fungsi dari colokan ini adalah untuk menghubungkan perangkat elektronik pada sumber listrik. Ya, ini fungsinya seperti itu. Oke, nomor 35, benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut, nah ini disebut dengan ferromagnetik ya. Atau ferromagnetis ya, sebutnya seperti itu. Oke, lanjut sekarang nomor 36. Tuliskan cara menjaga kesehatan organ penyakit pencernaan. Nah, ini
organ penyakit pencernaan maksudnya bagian-bagian yang digunakan untuk alat pencernaan ya. Ini agar tidak terjadi, biasanya penyakit yang terjadi ini ada sembelit ya atau kesulitan BAB. Nah, ini salah satunya. Untuk nomor 36, cara yang bisa diambil ini ada dengan cara mengkonsumsi makanan berserat ya, seperti kates, pepaya ataupun pisang ataupun sayur-sayuran. Yang kedua, minum air putih yang banyak ya. Dan yang ketiga, menghindari makan makanan yang pedas. Karena jika tidak menghindari makanan yang pedas, nanti perut kita akan sakit, dan seringnya penyakit yang ditimbulkan oleh makanan pedas adalah diare. Ya, ini untuk nomor 36. Sekarang nomor 37, tuliskan 5 cara menghemat penggunaan energi listrik. Nah, cara yang bisa digunakan ya untuk menghemat energi listrik ini yang pertama, matikan elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan lampu LED karena lampu LED ini lebih hemat listrik ya. Dan yang ketiga, manfaatkan cahaya matahari secara alami di siang hari. Jadi pada siang hari lebih baik menggunakan cahaya dari matahari ya daripada menggunakan lampu. Ini ya untuk nomor 37. Untuk nomor 38, ketika menyuguhkan kopi di atas meja, diperlukan tatakan alas pada gelas agar permukaan tidak rusak. Nah, peristiwa perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, yang terjadi ini pada peristiwa ini nomor 38 ini adalah konduksi ya. Nah, ini Pak Guru tulis di sini konduksi. Mengapa konduksi? Karena adanya kontak langsung ya, adanya kontak langsung atau sentuhan langsung ya. Nah, ketika kopi disuduhkan di dalam tatakan ya, jadi ini ada sentuhan yang langsung. Dia untuk nomor 38. Sekarang nomor 39 ya. Air merupakan unsur yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, ketersediaan air di alam tidak pernah habis karena adanya siklus air. Meskipun demikian, siklus air dapat mengalami gangguan akibat kegiatan manusia. Tuliskan 2 kegiatan yang dapat berdampak buruk. Nah, 2 kegiatan yang dapat berdampak buruk ini yang pertama, anak-anak ya. Yang pertama ini ada penebangan pohon secara liar. Nah, tentunya ini akan mengganggu sistem air ya atau siklus air. Kenapa? Karena ketika hujan turun, air tidak akan mudah meresap ke dalam tanah karena alat yang digunakan seperti pohon sudah ditebang. Nah, jadi untuk nomor 39 salah satunya ini adalah penebangan secara liar. Dan yang kedua ada pencemaran air ya. Jadi ketika pencemaran air ini, air sudah berada di daerah yang rendah, tentunya akan diserap oleh tanah dan ini akan mengganggu ekosistem makhluk hidup dan air yang ada di area tersebut ya. Jadi ada 2, yang pertama ada penebangan pohon secara liar dan yang kedua ada pencemaran air. Nomor 40, tuliskan perbedaan antara komet dan meteor. Nah, ini untuk perbedaannya anak-anak ya. Untuk perbedaannya, kalau komet itu merupakan benda langit ya, yang tersusun dari es, debu, dan gas ya. Kemudian untuk meteor ini merupakan benda yang memasuki atmosfer atau benda langit yang memasuki atmosfer bumi dan mudah terbakar karena bertabrakan dengan atmosfer ya gitu ya. Nah, ini untuk jawaban pada nomor 40. Nah, demikian anak-anak ya untuk pembahasannya SPM Plus untuk mata pelajaran IPAS ya, khusus di pelajaran IPA pada paket 1 sudah kita selesaikan. Nah, Pak Guru berharap anak-anak tetap stay tune di pembahasan buku SPM Plus. Demikian ya dari Pak Guru. Kiranya Pak Guru akhiri. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.